Perkenalkan, nama saya Dona Dian Ginanjar, Sarjana Seni, atau di Keraton Kasunanan Surakarta biasa disebut dengan Raden Tumenggung Haryodiningrat. Di Keraton Kasunanan sendiri, saya sebagai penata rias dan penata busana serta penari di Keraton Kasunanan Surakarta. Berbicara tentang prosesi adat mitoni atau tingkepan. Prosesi adat mitoni atau tingkepan di setiap desa pasti akan berbeda. Dan kali ini saya akan mengulas tentang prosesi adat mitoni atau tingkepan yang umumnya dilakukan di daerah Surakarta. Prosesi adat mitoni sendiri adalah suatu upacara adat di mana calon ibu menginjak kehamilannya yang ke-7 bulan. Prosesi ini bertujuan supaya calon ibu dan calon anak mendapatkan keselamatan sewaktu akan melahirkan. Prosesi adat mitoni ini dibagi menjadi beberapa bagian. Urutannya adalah, yang pertama kali adalah calon ibu meminta doa dan restu kepada calon kakek, calon nenek, dan 7 orang yang dituakan. Atau kita sering menyebutnya di Surakarta ini sebagai upacara sungkeman. Ya, adapun rangkaiannya, yang pertama itu sungkem, istri sungkem terhadap suami. Yang kedua, sungkem terhadap orang tua, itu juga minta doa restu. Ya, intinya itu tadi, minta doa restu atas apa yang jabang bayi yang sudah dikandung nanti bisa lahir dengan selamat, tidak ada hal sesuatu apapun. Setelah sungkeman, calon ibu dibawa untuk siraman. Siraman sendiri berfungsi atau bertujuan untuk membersihkan calon ibu dan calon bayi supaya terhindar dari sukerto atau keburukan, sehingga pada waktu melahirkan dapat turas atau metu waras. Pemandu adat atau yang dituakan biasanya akan melilitkan janur di perut ibu, dan calon ayah akan membawa keris ataupun welat. Keduanya sama ya, karena keris dan welat itu bertujuan sama untuk memotong, yang nantinya untuk memotong janur itu. Yang di atasnya biasanya diberikan kunyit atau kunir sebagai antiseptik. Welat niko kalau zaman kino jadi menika kagem
memotong pusat bayi. Nah, menika rekakipun dipotong. Nah, Mas Gale dipotong dulu. Itu melambangkan bahwa nanti kalau begitu yang begitu melahirkan langsung perutut langsung seger gitu, nggih. Filsafatnya seperti itu, nggih. Sekenceng-kencengnya sampai putus, nggih. Terus mundur 3 langkah, mundurnya ke sana, satu mundur, mundurnya ke sini. 1, 2, 3, balik, lari kenceng. Iya. Layar pakai bablas. Upacara selanjutnya adalah brojolan, yaitu dimulai dari pemandu adat akan melilitkan kain yang biasanya wahyu tumurun dengan harapan supaya calon anak yang dilahirkan itu besok menjadi seseorang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kemudian ayah membawa telur ayam Jawa biasanya, kemudian melewati jarik yang dililitkan tadi, memecahkan telur dari atas ke bawah. Pecah telur sendiri itu bertujuan supaya nantinya calon ibu dan calon anak nanti turas atau metu waras. Jadi tidak ada rintangan, tidak ada halangan. Setelah telur pecah, kemudian akan dilakukan brojolan cengkir gading. Cengkir gading biasanya digambar dengan tatahan Kumojoyo dan Kumoratih. Kumojoyo sendiri harapannya supaya besok kalau anak terlahir laki-laki akan seperti Kumojoyo, dan Kumoratih sendiri juga agak seperti itu. Anak yang terlahir perempuan akan cantik seperti Betari Kumoratih. Brojolan Kumojoyo dan Kumoratih itu dari atas kemudian dibrojolkan dan ditampani atau digendong oleh calon eyang dari pihak ibu ataupun calon eyang dari pihak ayah. Setelah cengkir gading itu dibrojolkan, kemudian ditampani oleh calon eyang, kemudian dibopong dan digendong menuju ke kamar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bu, nggih, tampani nggih, Bu, nggih. Ya, bismillah, ayo 1 2 3. Ya. PKI pun Bu, mari ke kamar, nggih. Bu bayi. Upacara selanjutnya adalah pantes-pantes. Dalam upacara pantes-pantes ini, seorang ibu akan berganti pakaian atau berganti ageman 7 kali. Biasanya motif-motif untuk pantes-pantes ini semuanya bertujuan untuk supaya calon anak nanti akan menjadi baik. Misalnya Sido Mukti, supaya besok anak itu akan menjadi mukti. Kemudian Sido Asih, supaya saling mengasihi, mempunyai sifat welas asih. Ada juga Sido Luhur, supaya nanti seorang anak itu nanti akan luhur. Ada Sido Derajat, supaya besok calon anak ini mempunyai derajat yang tinggi. Dan yang terakhir tentunya adalah lurik tumbar pecah, yang nanti biasanya digunakan untuk simbol atau sebagai tujuan supaya seorang anak nanti hidup dalam kesederhanaan, supaya tidak sombong, supaya kehidupannya lebih bisa untuk mengerti dan memahami lingkungan di sekitar. Biasanya selama 6 kali salin-salin itu penonton seorang pemandu adat akan bilang, sampun pantes dereng, dan semua yang ada akan menjawab dereng atau sudah pantas belum. Kemudian yang menonton atau melihat akan bilang belum, hingga pemakaian yang ke-7 baru akan bilang, atau motif tumbar pecah tadi akan bilang sudah pantas belum, dan akhirnya mereka menjawab sudah, dengan harapan itu tadi supaya anak itu nanti hidup dalam kesederhanaan,
tidak sombong, tidak congkak, dan bisa mengerti di lingkungan sekitarnya. Mitoni utawi ituan. Mangke kula nyuwun sewu nggih, bahasanipun dobel. Soalipun besan saking Jakarta nggih Bu, Tangerang nggih. Jawa nggih. Sekedhik mangke pun campur bahasa Indonesia. Menika upacara salajengipun upacara gantos pantes busana pitumeni. Nggih. Menika mangke kaping 7 mangke menawi dereng pantes panjenengan gendika dereng pantes ngaten nggih ibu-ibu bapak-bapak. Nggih, siap. Nggih. Menika kula mulai saking sepindah pantes busana menika wonten nyamping tuntung. Menika melambangkan bahwa kasih sayang antara orang tua suami ke istri. Menika tuntung melambangkan arti kasih sayang. Nggih, sekedap menika kula pantes rumiyin nggih bapak-bapak ibu-ibu. Nggih, sekedap. Ibu-ibu bapak-bapak menika ngagem tuntung kalian bulog. Klopo pantes dereng? Dereng. Padahal cantik lho menika. Dereng. Terus pundi pantes dereng? Dereng. Saged luhur budinipun, luhur pekertinipun. Amin. Menika ngagem semekan pare. Terus pundi bapak-bapak, ibu-ibu sampun pantes menapa dereng? Menika ijem kan. Ingkang nomor 3. Menika nyun sewu hitam putih menika motifipun bangun tulang. Nggih. Ya. Terus pundi bapak-bapak, ibu-ibu sampun pantes menapa dereng? Dereng malih. Mulya. Mugi-mugi mulya sedayanipun. Amin. Ngagem jumputan biru. Nggih. Terus pundi bapak-bapak, ibu-ibu ngagem biru-biru cantik napa mboten? Dereng pantes. Terus pundi Pak? Dereng pantes. Oh, nggih gantos malih. Ya, sida mukti. Muga-muga mukti kabeh-kabehipun. Nggih. Mukti kagem bebrayanipun menika ngagem kencana wungu. Nggih. Wungu cantik sekali. Merah sama ungu nggih Bu. Ya. Terus pundi bapak-bapak, ibu-ibu sampai pantes menapa dereng? Dereng malih. Terus pundi Bu? Dereng pantes nggih. Turun ya, mugi-mugi calon bayi menika temurun saking sifatipun orang tua yang bagus-bagus ya Bapak Ibu saya nggih. Ya. Menika melatih binetrot. Terus pundi bapak-bapak, ibu-ibu? Menika sampun kaping 6 lho menika. Terus pundi Bu? Dereng. Terus pundi Pak? Dereng malih. Nggih. Mas Gale belum Mas Gale. Menika melambangkan bahwa manusia itu harus bersifat sederhana. Kesanipun menapa? Prihatin soale kegarwa nembe ngandhut. Donganipun, perilakunipun nika kesane donganipun ingkang sae, perilakunya yang bagus juga. Jadi kita untuk dilambangkan kesederhanaan dan prihatin nika nggih. Nah, mboten ngagem motif motifipun ngagem batik lasem. Terus pundi bapak-bapak, ibu-ibu sampun kaping 7 menika? Sampun pantes. Prosesi adat selanjutnya adalah angrem. Jadi pakaian selama 6 kali berganti itu tadi,
kemudian digendong calon ibu dan dibuat seperti tarangan atau dibuat seperti tempat untuk angrem. Setelah dibuat seperti angrem itu, kemudian calon ibu itu kemudian angrem. Angrem di sini bertujuan atau sebagai simbol supaya seorang ibu nanti bisa menjaga anaknya, kemudian simbol kehangatan, atau supaya calon ibu bisa melindungi seorang anak dari mara bahaya. Anget kasih sayang kepada seorang anak, bapak ke suami ke seorang istri. Mbak Puri duduk di sini angrem koyo ayam, kakinya lurus kayak sholat itu Mbak. Sedalek. Nah ya, bisa enggak? Gitu aja enggak apa-apa ya. Nah, seenaknya aja. Soalnya ada adiknya di sini ya. Nah, jenengan matur suatu Bang. Petok. Ya. Petok. Kukuruyu. Itu melambangkan kasih sayang antara suami istri. Proses selanjutnya adalah memecah cengkir gading. Cengkir gading ini adalah sebagai simbol bahwa anak yang akan dilahirkan nanti bisa putra ataupun putri. Kalau zaman sekarang kan USG ada 4 dimensi sampai 5 dimensi. Ya. Kalau zaman dulu itu USG-nya Piai zaman dulu itu pakai kelapa. Kalau muncrat itu nanti berarti putranya cowok, lelaki. Kalau rembes itu berarti perempuan. Nah, seperti itu. Coba Mas Galih nanti miring apa tengah, muncrat apa rembes. Ya, seperti itu. Santai ya Mas. Dimati dulu. Bismillah. 1, 2, 3. Ya. Berarti rembes. Berarti cewek. Rembesnya Mas. Ngono tau. Yang muncrat kan seret. Prosesi selanjutnya adalah sadean rujak atau sadean dawet. Bisa rujak ataupun dawet karena di beberapa wilayah ada yang menggunakan rujak dan di wilayah tertentu akan menggunakan dawet. Itu sama saja. Calon ibu dan calon ayah akan jualan rujak. Biasanya rujak sendiri itu kalau nantinya pedas, seorang ibu yang membuat rujak dengan takaran pedas itu biasanya juga merujuk ke anak yang akan dilahirkan adalah perempuan. Sedangkan kalau tidak pedas itu anak yang akan dilahirkan adalah laki-laki. Terus ayo kumpul-kumpul. Sendiri udah ininya. Dawet ibu-ibu di rumah Mas, kena dibantu aja enggak apa-apa. Dibantu. Oh iya. Monggo. Setelah prosesi jualan rujak atau dawet itu, ibu akan kembali angrem dan calon ayah akan meladeni atau apapun yang diminta ibu akan melayani. Bahwa sekarang tanggung jawabnya lebih tambah besar lagi Mas Galih. Sambil dipegang dagunya Mbak Puri ya Mas. Sidik wae ndak sereten Mas. Lagi berkah, nah rezekinya berkah, amin.